Hidup yang terus berjuang dalam berkarya dengan sungguh. Teruslah melangkah di jalan damai sejahtera dengan iman yang bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Bertambah teguh dan berbuah banyak di dunia. Semakin teguh, semakin dan terus berbuah di dunia. Baik, ibadah syukur kita pada pagi hari ini kita akan segera mulai. Jagalah hati setiap insan di dalam Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sehat dan sukacita. Oleh anugerah Tuhan kita boleh berkumpul pada pagi hari ini bersama-sama dalam rangka ibadah syukur ulang tahun Gereja Toraja ke-75 dan Rusunawa bantuan Kementerian PUPR untuk Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale. Yang terhormat Kementerian PUPR, yang kami hormati Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang kami hormati pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, yang kami hormati Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang kami hormati Sekretaris dan para Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang kami hormati Bapak, Ibu, dosen dan pegawai Universitas Kristen Indonesia Toraja yang boleh hadir pada ibadah syukur pagi hari ini. Baik, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Agustinus L. Pabuntong MTH. Dengan kasih disilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah. Mari menaikkan segala ungkapan syukur bagi Tuhan. Mari bersorak-sorai meninggikan namanya. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari kidung pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sujud menyembah Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Pelengkap Kidung Jemaat 15, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara, mari kita berdoa. Kami tunduk kepala dalam rasa syukur di tempat ini pada saat ini Tuhan. Sebab kami merasa bahwa Engkau begitu baik, selalu berkemurahan dan punya cara tersendiri untuk memelihara dan memberkati kehidupan kami. Hari ini kami menyaksikan betapa baiknya Engkau bagi lembaga ini. Karena itu Tuhan, kami mengangkat syukur kami kepadamu saat ini. Firman-Mu akan kami baca. Kami mohon kepadamu, layak akan kami, ampuni salah dan dosa kami. Roh Kudus-Mu menyertai kami dan bersabdalah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dua bahagian Alkitab saya pilih hari ini untuk menjadi bahan pembacaan dan perenungan kita. Yang pertama dari 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Bacaan yang kedua dari Mazmur 127
Mazmur 127 ayat 1 dan 2, firman Tuhan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian pembacaan kita, saudara-saudaraku yang berbahagia. Kata Yesus adalah setiap orang yang tekun mendengarkan firman Tuhan sambil memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya. Karena itu siapa bertelinga, hendaklah ia tekun mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara, selamat pagi, salam sehat dan salam sukacita bagi kita semua. Hari ini Bapak yang kekasih dalam Tuhan, kita ada dalam euforia, dalam nuansa syukur merayakan 75 tahun Gereja Toraja. Itu sebabnya hari ini kita berkumpul di sini saat ini mensyukuri sebuah kasih Tuhan, berkat Tuhan yang dikaruniakan kepada kita. Sebuah rusuh nawah, rumah susun untuk mahasiswa, tapi ada juga dosen yang tanya, bisa tukar kami ke torrent deh? Nah gitu. Kalau ada kau petan masih urusan lembaga, keden itu dosen murai patorrent deh. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur, kita berterima kasih karena kita merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan. Hari ini Gereja Toraja, YPTKM, keluarga besar UKI, juga tidak terkecuali pemerintah setempat, warga Tanah Toraja dan Toraja Utara merasa bersyukur untuk hal yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini saudara-saudara saya membaca Mazmur 127 ayat 1 dan 2 dan surat Tesalonika ini tadi. Biasanya Mazmur 127 ini dibaca pada saat orang masuk rumah tangga baru. Tapi hari ini saudara-saudara saya membaca dalam nuansa ucapan syukur. Pembacaan kita tadi dari Mazmur katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sekali lagi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Pertanyaan apa Ratu Bisanga Banua? Apa itu rumah? Saya baca-baca di kamus, rupanya Yana Banua apa? Kalau bahasa Indonesia tidak terlalu ini. Kalau Ibu Silvani yang dosen bahasa Inggris mungkin paling gampang menjelaskan ini. House dan home. Apa? Home. Iya. Iya. House ini biasanya rupanya untuk gedung seperti ini. Toh? Gedung. Tapi home itu lebih abstrak sebenarnya, tetapi dalam sekali maknanya. Pak Alfred misalnya ini house-nya ada di Rentepal, tapi home-nya ada di Kesu, ada di Tondon Makale, dan mungkin di berbagai tempat lagi. Kenapa? Home ini saudara-saudara rupanya lebih mengikat, ada ikatan emosional antara penghuni atau orang-orang yang berasal dari situ. Nah, kalau house itu kan sekedar gedung, sekedar tempat, rumah tempat di mana orang tinggal diam dan lain-lain, terdiri dari kamar dan lain sebagainya. Tetapi home ini ya lebih dalam maknanya dari itu.
Yang nak kita toraya lah di mami dirangi tongkonan. Susi untuk pekadan ini, contohnya misalnya Pak Alfred, yang na banuan na yang orang tepau. Tapi ya tu tongkonan na lah lo kesu dan sekitarnya lo mai makale tantu dempat tu singana. Tapi contoh mangari tidak dua. Bapak Ibu saudara, rupanya begitu pentingnya rumah ini, begitu pentingnya home ini, sehingga orang Cina zaman dulu kalau mau bangun rumah selalu mengaitkan dengan Feng Shui. Feng Shui ini ada apa namanya itu ya? Tak Cina detail lagi tanah lah. Pak Hans susi lindona. Yang Pak Alfred sangatna susi. Anggui. Tetapi yang Feng Shui ini selalu mengatakan yin dan yang, unsur sial dan untung, selalu ini. Makanya kalau rumah orang Cina itu dirikan rumah tidak sembarang, memberi lantai saja 1, 2, 3, 5, kemudian dan seterusnya, kemudian tidak ada lantai 11 ya. 4 tidak ada dan 13 tidak ada, gitu. Kemudian kalau mau lihat tempatnya itu biasanya yang bagus itu susina siapa Enos Sabadren Nusahana yang dalam bangun rumah melo ke susi sepu bitti depanna tapi keluar oboko sabayan natama no arrek gitu. Orang Cina sangat ini dengan ini. Orang Yahudi zaman dulu saudara-saudara juga begitu. Orang Yahudi zaman dulu itu rumah itu dari kata bait. Yang dijelaskan lebih lanjut bait, pintu Allah. Dari kata bab artinya pintu. Yang itu dari surah bab 1, bab 2, bab 3, pintu 1, pintu 2, pintu 3. Itu dia kalau diuraikan lagi Allah. Yang mau saya katakan bahwa orang Israel zaman dulu, orang Yahudi zaman dulu sangat mementingkan pentingnya rumah itu, kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di dalam rumah itu. Tidak sembarang dia bangun rumah, saudara. Itulah sebabnya pemazmur dalam bacaan kita tadi katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kenapa? Lebih lanjut dia katakan, jikalau bukan Tuhan, sia-sialah orang pengawal berjaga-jaga. Mengapa? Sebab sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab apa? Naben yang pemamatua tutona berkenankan. Ini mau mengatakan saudara-saudara bahwa begitu pentingnya menghadirkan Tuhan dalam sebuah rumah. Itulah sebabnya yang dalam anggara-gaban waktu tahu mah dok-dok dolo. Nama mamaran dolo. Direnung-renungkan dolo. Yang nak kita toraya manelamalin leleng manelamalin tanda kayu tama penggala. Nah, demo pemalinta. Demo alukna, demo ritusna. Mangka susite kolam apa soro tukang uteken na Banu Toraya dan seterusnya. Yang mau saya katakan sekali lagi saudara bahwa begitu pentingnya menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan, mengapa penting menghadirkan Tuhan dalam kehidupan saudara? Apa? Dalam sebuah rumah. Karena saya sudah katakan tadi, sebuah rumah, sebuah tongkonan, sebuah rumah itu harus dinikmati bersama dengan Tuhan. Sebab apa? Di sana kita akan menikmati kebahagiaan sukacita karena Tuhan. Itu yang pertama. Rumah itu tempat memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita mesti melibatkan Tuhan, saudara? Ada seorang ahli filsuf dari Prancis namanya Jean-Paul Sartre. Dia katakan
begini. Manusia itu cenderung menjadi lawan bagi sesamanya. Sekali lagi, manusia itu cenderung menjadi lawan bagi sesamanya. Katanya, manusia semakin lama tinggal, yang nampak itu bukan kebaikannya, tetapi keburukannya. Ibarat melihat bohlam lampu, semakin lama kita tatap, bukannya semakin cerah, semakin putih, tetapi semakin buram. Bisa mites daw tayo kasuli ko ni. Perhatikan nito yung bohlam, paya kita nakita turay, di pa balon. Bohlam lampu, yari ang namasay mo ditiro, tayo na masero, sama sa senda siya ini. Susilu ka to kita tahu. Yate pa Alfred tong kumanasiba ko po makantaliw din de tong pandita. Masay-say na siba, kulian pale. Ya tong kumanen na si tamu ko po makantaliw de masay-say ko ubanan mo. Gitu kan. Mana contoh bang itu? Nah itu katanya bedanya manusia dengan babi. Nah. Ya tuh tahu yang namanya si tamu cipika-cipika. Gitu. Payah tuh teh gara-gara pandemi kurang-kurangnya alakan. Kayak cipika cipika-cipiki. Ya gitu. Tapi yang nama saya musibah si kabenga ami. Tutulino suster. Tapi yang nabai, tanto Pak WR2 lah bintang daite. Ya tuh bayi, yang namanya si di Pasibadi pertama kan masih kabenga dulu. Le Pak WR2. Tapi yang nama saya motor soalnya si koko melegak nak rasa. Oh biasa mak misa mayo misa sudut tuh. Nama mak sola. Yang na dia lain solana melangenge sidaka. Oh susi atau tuh bayi tapi yang na toraya, ayat na tahu tak susi tuh. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara Thomas Hobbes nakua manusia itu cenderung menjadi serigala bagi sesamanya. Batulah tongan ya teh, batulah umbar kasusi. Serigala artinya na musuhnya itu selana cuma saimi torro. Susi duka adingku pengurus yayasan Pak Aser Naning. Ya tong kumanis tamu. Tak na susto, buaria. Padang kita lolo kumain teh orang sama-sama gandasil, kayak gitu. Tapi masa saya, tak yang mana susi tuh kayak kerapan ki. Payah tuh nasa ini nak langsung kamu adop ke sola, kayak gitu. Yang mau saya katakan saudara bahwa sekali lagi manusia itu ketika semakin lama hidup bersama, semakin lama tinggal bersama, maka yang muncul itu kekurangannya dan kejelekannya. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi, makhluk yang bergaul. Karena itu, sebagai manusia yang cenderung untuk selalu ada gesekan, ada pertikaian, apa kata pemazmur? Jangan lupa melibatkan Tuhan. Ya itu perlu dikilalai. Melibatkan Tuhan di dalam kebersamaan, dalam rumah tinggal kita, dalam persekutuan kita. Supaya apa? Hal-hal seperti itu bisa kita hindari karena kita merasa bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang tinggal bersama. Hari ini saudara-saudara kita akan mensyukuri anugerah Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan melalui Rusunawa ini. Pertama kita bersyukur Tuhan membuka pintu berkatnya bagi kita melalui caranya, melalui badan pekerja sinode, melalui para pemimpin di UKI, melalui pemerintah BPUPR, sehingga ada berkat bagi kita ini. Tapi yate berkat yate yang natanya dilibatkan tupu mama tua, aku bisa menjadi malapetaka buat kita. Bisa bangsia torro tu anak katan dete sehingga anak puga utaya nama kuliah marah gagal. Sawa anak taruh nyaman na, taya mana male ojek, taya mana boyo male mendapi mana naik mas sekolah. Karena itu jangan lupa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika katakan, jangan padamkan roh, mengucap syukur senantiasa, tetap berdoa, dan jangan padamkan
itu saudara-saudara sangat penting kehadirannya di dalam kehidupan kita. Saya kira firman ini tetap relevan buat kita semua, khususnya sebagai gereja Toraja yang hari ini sekarang ini mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur untuk berkat-Nya melalui rusunawa yang kita nikmati hari ini, tetapi sekaligus kita diingatkan untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini, khusus di asrama ini, supaya di sini kita menikmati berkat Tuhan, kita menikmati kasih Tuhan, keberhasilan, sukacita Tuhan arahkan ke sini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Hidung pujian betapa hatiku berterima kasih kita nyanyikan sambil memberikan persembahan syukur kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tubuh persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita ulangi dari atas, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tubuh persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa. Betul Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab kami merasa bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kami. Kasih-Mu, berkat-Mu selalu baru kami rasakan dalam berbagai dimensi kehidupan kami, khususnya sebagai sebuah lembaga, baik gereja Toraja maupun UKI Toraja. Kami merasa bahwa tangan Tuhan
selalu diulurkan untuk membuka pintu berkat bagi lembaga ini. Tuhan punya cara tersendiri untuk membuka pintu-pintu berkat-Mu, mengasihi, memelihara, memberkati lembaga ini. Seperti yang kami rasakan hari ini Tuhan. Hari ini bersama-sama dengan Gereja Toraja, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan YPTKM dan UKI Toraja, kami mengangkat hati, iman dan syukur kami kepadamu. Sebab Tuhan telah mengaruniakan sebuah rumah bagi lembaga ini. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik. Berkat-Mu luar biasa bagi lembaga ini. Karena itu kami berterima kasih, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Sekaligus kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi, memelihara, memberkati tempat ini. Ketika anak-anak kami tinggal diam dan belajar di sini, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan mereka, jaga, lindungi, peliharakan, kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana Kau cukupkan kepada mereka, supaya mereka tinggal di sini dalam damai dan sukacita. Mereka boleh berhasil, nama Tuhan dimuliakan dari tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau memakai para pemerintah kami, khususnya melalui Kementerian PUPR, yang boleh membangun sebuah rumah susun bagi keluarga besar Gereja Toraja dan UKI Toraja. Atas mitra, atas relasi yang Tuhan ciptakan, Tuhan hadirkan melalui lembaga, baik Gereja Toraja maupun UKI Toraja. Sehingga tempat ini boleh kami syukuri hari ini. Terima kasih, lanjutkan terus pemeliharaanmu bagi kami semua. Persembahan kami sudah berikan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai wujud rasa syukur kami, agar dapat dipakai demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, sebagai gereja, kami sedang merayakan 75 tahun berdirinya gereja ini sebagai sebuah lembaga. Kami mensyukuri sekaligus melakukan hal-hal yang boleh menjadi kenangan sekaligus memuliakan Tuhan. Termasuk melibatkan keluarga besar YPTKM dan UKI Toraja mengambil bahagian dalam rasa syukur ini. Berkati saudara-saudara kami, berkati orang-orang yang sudah Tuhan gerakkan dan Tuhan hadirkan, bahkan telah panggil ada bersama-sama di sekitar Toraja dan tanah Toraja sekarang ini untuk melaksanakan perayaan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkati terus lembaga kami ini, YPTKM, bersama dengan semua pengurus, Tuhan memberkati. Begitu juga pimpinan UKI Toraja, rektor, para wakil rektor, para dekan dan kaprodi. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka. Hikmat, bijaksana, kuat dan sehat Tuhan cukupkan kepada mereka, supaya mereka boleh membahterakan lembaga ini. Lembaga ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Para orang tua, para dosen, juga anak-anak kami, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu buat pemerintah, bangsa dan negara kami, juga masyarakat di sekitar kami di tempat ini. Tuhan berkati mereka, peliharakan, jaga dan lindungi mereka, dan biarlah kami dipelihara oleh Tuhan dan selalu hidup berdampingan di dalam damai dan sukacita, karena Tuhan ada di sini. Inilah permohonan kami sekaligus syukur dan harapan kami yang kami bawa kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku, kita nyanyikan ayat ini.
terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kepada kita saudara. Puji Tuhan, kita sangat diberkati dengan ibadah syukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta, liturgis, singers dan keyboardist yang boleh memberkati kita. Selalu sehat dan diberkati. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan. Dan sambutan yang pertama dari Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, Bapak Dr. Octavianus Pasoloran, SE MSI AKCA, dengan hormat disilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Kementerian PUPR, kita undang juga tapi ya mungkin belum sempat hadir, tapi saya kira di tengah-tengah kita ada pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas PU Kabupaten Toraja Utara yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang juga adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale. Yang saya hormati pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia Makale dan semua pengurus. Yang saya kasihi rekan-rekan pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan program studi, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa yang saya kasihi. Pertama-tama tentu kita pada pagi hari ini menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan karunia Tuhan yang senantiasa kita rasakan sebagai sebuah lembaga, sebagai keluarga besar yayasan dan keluarga besar UKI Toraja. Saat ini kita bersyukur bersama dalam momentum ulang tahun ke-75 Gereja Toraja. Dan hari ini kita di sini bersama-sama bersyukur atas kehadiran rumah susun mahasiswa. Ya, beberapa bulan yang lalu sebenarnya saya sudah agak khawatir karena pembangunan ini ya sedikit tersendat, dan saya kira melalui yayasan kalau tidak salah saat itu sudah menyampaikan ke kementerian untuk bisa menyelesaikan masalah ini, dan kita bersyukur bersama bahwa walaupun rusunawa ini belum selesai 100%, tetapi kita bersyukur bahwa rusunawa yang hadir menjadi bagian dari fasilitas kampus yang saya kira akan sangat membantu mahasiswa-mahasiswa kita yang mungkin dari luar daerah yang nanti kesulitan untuk mencari tempat tinggal di dekat kampus. Ya, tentu setelah ini selesai, tentu kementerian akan menyerahkan ke yayasan, kemudian mungkin yayasan akan menyerahkan ke universitas untuk dikelola. Ya, tentu nanti kalau tidak salah jumlah kamar 40 lebih di sini, dan 4 penghuni satu kamar ya. Ya, ada 100 lebih, 122
mahasiswa bisa tertampung di sini. Saya kira itu hal yang luar biasa. Ini jadi salah satu fasilitas yang tentu menjadi kebanggaan kita bersama ke depan. Tentu pengelolaannya nanti akan kita bicarakan. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Termasuk dosen. Ya, termasuk tadi Pak Pendeta sampaikan dosen. Tadi Pak Ketua tadi bisiki ya dosen nanti jadi kepala asrama, kalau ada yang mau berminat jadi kepala asrama ya silahkan. Ya. Tapi yang saya mau katakan bahwa kampus 2 ini sungguh luar biasa. Saya kira di sebelah kita gedung laboratorium terpadu dalam sementara ini kita bersama Pak Dekan Fakultas Teknik kita selesaikan sebelum kemudian peralatan-peralatan yang sudah direncanakan dalam RKAT kita tahun 2020 ini itu kemudian secara bertahap kita adakan. Ya, gedung auditorium kita tentu kalau tidak salah kemarin sudah ada panitia yang dibentuk oleh yayasan untuk segera melanjutkan pembangunan auditorium yang ada, karena kita berharap auditorium ini nanti akan menjadi lokasi untuk pelaksanaan sidang raya PGI. Saya kira berkat-berkat ini menjadi sangat luar biasa bagi kita sebagai keluarga besar UKI dan yayasan, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga pelayanan gerejawi Gereja Toraja. Tentu kita berharap bahwa ke depan UKI Toraja akan semakin menjadi berkat bagi banyak orang sesuai motto kita, dan tentu kita akan terus-menerus berupaya untuk mengembangkan lembaga ini, memperkuat lembaga ini, berorientasi pada mutu dan kualitas pengelolaan lembaga, ya, sehingga melalui fasilitas-fasilitas seperti ini kita bisa mendorong pengembangan mutu kelembagaan kita di semua aspek, baik akademik maupun non akademik. Ya, jadi yang menurut saya malah auditorium ini bisa jadi satu simbol baru di Toraja Utara ya. Malah kemarin cerita dengan Pak Ketua 3 ya, sebenarnya ini bukan auditorium, bisa nanti jadi convention center atau apapun yang sebenarnya juga bisa dimanfaatkan bersama oleh pemerintah daerah. Ya, event-event besar di Toraja nanti bisa saja dilaksanakan di sini, dan saya kira itu harus dikelola dengan profesional, karena tentu biaya pemeliharaannya pasti akan besar, sehingga memang harus dikelola secara profesional menjadi satu tempat yang tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kampus, tapi juga untuk bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat yang lain, termasuk juga laboratorium kita. Ya, kita berharap ke depan selain melayani mahasiswa dan dosen untuk penelitian dan pengembangan mata kuliah, juga tentu bisa diharapkan untuk bisa dimanfaatkan bersama dengan masyarakat. Ya, sekali lagi kami berterima kasih kepada Badan Pekerja Sinode. Saya kira kehadiran Rusunawa ini menjadi usaha kita bersama dengan BPS. Ya, saya juga sudah diurus waktu sebelum saya masuk, tapi waktu saya masuk masih ikut proses di LLDikti melalui Kementerian PUPR. Saya tahu persis bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab dari kita bersama melalui Badan Pekerja Sinode, melalui yayasan, dan melalui orang-orang yang peduli dengan pendidikan. Sesuatu yang membanggakan bahwa saya kira ke depan Gereja Toraja sudah mulai merasa bahwa pelayanan-pelayanan kontekstual dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sudah boleh menjadi perhatian yang serius. Dan saya kira tentu UKI Toraja sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai tanggung jawab yang besar dan strategis bagaimana memikirkan pendidikan di Toraja ini. Terlebih khusus pendidikan yang dikelola oleh Gereja Toraja melalui yayasan-yayasan yang ada. Ini perlu, saya kira memang Pak Ketum saya kira sangat konsen untuk bagaimana mengajak kita bersama mencari akses untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang memungkinkan lembaga ini bisa kita kembangkan.
Ya, terima kasih Pak Ketum, kemarin bersama-sama dengan Pak WR4 kami ke Deputi 2 dan ya hanya berkunjung saja, cerita sedikit, ya ternyata kita dapat bantuan sedikit, bantuan digitalisasi pembelajaran. Nah, hal-hal seperti ini memang ke depan harus, karena ternyata begitu banyak bantuan di pusat yang bisa kita manfaatkan. Cuma selama ini kita tidak punya akses, dan saya kira Pak Ketum punya akses yang luar biasa, yang tentu ke depan mungkin di Tanah Toraja juga kalau bisa ada rusunawa juga ya untuk Tanah Toraja. Kemarin Pak Dekan Teknik dengan beberapa WR4 kemarin menghadiri kerjasama dengan Kementerian PUPR, ya walaupun itu mungkin terkait dengan pengembangan keterampilan dan lain sebagainya, tapi menurut saya kerjasama dengan berbagai pihak, saya kira kita terus menerus kerjakan. Saya tidak tahu sudah berapa puluh MOU saya tanda tangan sejak 2 tahun terakhir ini, tapi saya kira itu akan menjadi jalan untuk bisa teman-teman di fakultas bisa tindak lanjuti menjadi kerjasama, dan teman-teman di prodi bisa lanjutnya menjadi implementasi kerjasama, sehingga program-program seperti MPKM bisa kita kerjakan. Saya kira kita sudah komitmen bersama bahwa MPKM menjadi salah satu program yang mau tidak mau harus kita kerjakan, karena ini menjadi tuntutan pemerintah melalui Kemendikbud untuk kita kerjakan bersama. Kemarin sudah bicara dengan YPKT, saya kira gerakan pertama yang kita melakukan adalah asistensi mengajar di sekolah-sekolah YPKT, dan saya kira besok ya masih dalam rangkaian HUT ke-75 ada gerakan kampus mengajar, walaupun ini ya baru show saja ya, hanya untuk menunjukkan bagaimana kepedulian kita bersama terhadap pendidikan secara komprehensif, bukan hanya dalam konteks pendidikan tinggi tetapi pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Saya kira itu beberapa hal dari kami mewakili seluruh sivitas akademika UGI Toraja. Sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode, kepada seluruh organ yayasan, pembina, pengurus, pengawas yang sudah boleh menghadirkan satu fasilitas strategis bagi sebuah kampus, menghadirkan satu rusunawa yang tentu berharap bisa meningkatkan kualitas pengelolaan kampus dan mahasiswa kita ke depan. Ya, memang salah satu masalah dalam mengelola asrama, ya asrama itu kan pasti ada masalahnya, dan saya kira ini yang mungkin ke depan perlu dipersiapkan dengan baik. Bagaimana, saya juga tidak pernah tinggal di asrama, ada beberapa orang asrama di sini. Ya, Putri kayaknya angkat tangan ya. Jadi bagaimana mengelola asrama yang dengan baik ya. Ya, bisa di asrama, karena menurut saya mengelola asrama itu bukan hal yang mudah ya. Nah, apa namanya? Sedangkan jawaban nasi talu rena kata sidador karena setengah mati dikendalikan ya. Apalagi kalau 170-an orang harus kita kendalikan dengan berbagai karakter. Nasi sola lalu kamar siapa atau nasi bobo lalu lah. Saya sudah bayangkan lah kira-kira ya, apa namanya. Tapi saya kira itu bukan masalah, karena saya kira nanti aturan-aturan akan kita bicarakan bersama dengan yayasan. Bagaimana asrama ini dikelola supaya betul-betul bisa bermanfaat bagi mahasiswa. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya kasihi. Terima kasih, kurang semangat, selamat siang untuk kita semua. Tuhan berkati kita. Sambutan yang kedua oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, Bapak Enos Karoma SENH, dengan hormat disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, para pejabat dari Pemda Toraja Utara,
yang hadir, karena rencana juga Bapak Bupati akan hadir. Yang saya hormati Bapak Rektor UKI Toraja beserta seluruh pejabat, baik pejabat struktural maupun fungsional, para dosen dan pegawai, rekan-rekan dari mahasiswa kalau ada yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya mau katakan bahwa hari ini Tuhan memberikan kita berkat untuk lembaga miliknya, dalam hal ini Gereja Toraja dengan seluruh jajaran yang ada, yang memperlengkapi diri dengan adanya lembaga pelayanan gerejawi, dan di dalamnya kita diberi tugas untuk mengangkat pelayanan. Dan hari ini kita tidak bisa lagi menyangkali, karena kita lihat dengan sangat nyata bahwa itu berkat Tuhan untuk kita semua. Memang asrama ini perlu kita merasa memiliki. Kalau kita sudah merasa memiliki, tentu ada tanggung jawab yang lahir untuk tetap memelihara dan ditempati, tidak sebagai tempat yang dimaksud tadi Pak Pendeta, hanya gedungnya kita tempati untuk tidur. Tetapi semua orang yang berada di sini nanti, dikoreksi juga ini bahasa Inggrisnya, tidak merasa at home. Karena kalau sudah merasa at home, itu segala perasaan kita, kedamaian untuk bisa tidur nyenyak di tempat ini dan merasa satu kesatuan di tempat ini, satu keluarga besar. Tentunya ini menimbulkan rasa kebersamaan yang tinggi, dan memelihara ini untuk ditempati dan dimanfaatkan terus-menerus tanpa henti. Ini yang perlu nantinya, sehingga kepala asrama nantinya betul-betul kepala asrama yang memenuhi syarat-syarat untuk itu. Dosen-dosen muda yang mungkin jika Tuhan berkenan, tanah kita masih bisa dirancang untuk ditempati seperti tempat-tempat yang yang ada di kota-kota besar, untuk ditempati 1-2 kamar per orang, ada dapurnya, ada segala macam fasilitas, sehingga dosen muda itu merasa juga bagian dari itu untuk mengangkat tugas pelayanan. Sehubungan dengan kita bersyukur hari ini di sini, mensyukuri berkat Tuhan untuk Gereja Toraja, dalam hal ini UKI Toraja. Dan kita tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi kita tetap berdoa. Mudah-mudahan rumah susun sewa bagi mahasiswa nantinya ini, Tuhan bukakan jalan untuk ada di tempat-tempat lain juga. Kalaupun nantinya kita merasa bahwa di sini masih perlu ditambah, tentunya upaya-upaya dari kita semua akan kita berupaya bersama, sehingga itu bisa
menjadi bagian tanggung jawab bersama untuk kemajuan daripada UKI Toraja untuk masa yang akan datang. Apa yang kita capai ini adalah dari kita semua, bukan siapa-siapa. Dari upaya bersama yang kita lakukan bersama dan akan kita pelihara bersama, sehingga ini pemanfaatannya terus-menerus bermanfaat bagi kita semua. Berbagai kekurangan selama proses dari awal sampai dengan hari ini di sini tentu banyak. Dan saya mohon dari semua kelemahan-kelemahan yang terjadi itu tidak membuat kita selalu pesimis, tetapi kita tetap optimis bahwa berbagai hambatan yang terjadi di dalam mengangkat pelayanan itu adalah bagian dari melakukan perbaikan-perbaikan untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi saya berharap di kompleks ini, di kampus 2 ini, ya masih banyak, tetapi ada skala-skala prioritas yang kita mau lakukan. Pertama, bahwa rencana pelaksanaan sidang raya PGI tahun 2024 yang akan datang, kita berdoa bersama, mudah-mudahan upaya kita untuk menyelesaikan skala prioritas gedung auditorium ini, karena itu satu dengan perpustakaan. Dan ini sudah dilakukan langkah-langkah bahwa kalau di UKI Yayasan kita masih tetap namakan dengan auditorium dan perpustakaan. Kalaupun kebersamaan kita untuk mencari pembiayaan di luar dari itu, tentunya akan ada kesepakatan kita untuk menamai apa. Apakah Toraja Convention Hall, sehingga itu bisa kita jadikan dasar untuk mencari pembiayaan yang dari luar, dalam hal ini ke pemerintah dan kepada siapapun yang memiliki akses untuk memberi pembiayaan untuk kita semua. Berikut juga di kompleks ini perlu sudah ada pengamanan sehingga aset yang ada ini aman. Dan kita juga sudah memberi informasi ke pemerintah daerah bahwa di depan kantor bupati di sebelah ada lahan kami sedikit kecil, tetapi bisa kami membuat memiliki peluang di sana. Jadi tidak usah pemerintah daerah untuk membuat toko ATK, biar UKI membuat ATK di sana dengan kafe. Kalau tengah hari selesai makan siang, ngopi dari pemerintah, pegawai pemerintah Toraja Utara, maka Fakultas Ekonomi dalam pengelolaan itu bisa mendapatkan sedikit. Dan ini mohon diberi izin membangun untuk masa yang akan datang. Ini mimpi kami untuk di sini. Berikut juga laboratorium, sebenarnya tahun 2021 sudah siap anggaran untuk alat lab. Tapi Pak Rektor katakan nanti kita isi dulu apa yang ada sekarang ini, kekurangannya itu baru kita isi dengan skala-skala prioritas kebutuhan-kebutuhan.
Dan kami juga informasikan ke pemerintah daerah bahwa nanti ini bisa kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menggunakan laboratorium UKI Toraja ini. Ini kita berharap dekat untuk dua pemerintah kabupaten ini. Masih banyak yang ada di dalam pikiran-pikiran kita demi keberlangsungan pengembangan UKI Toraja ini. Saya berharap Pak Rektor dengan seluruh jajaran dan kita organ yayasan yang senantiasa menjadi satu kesatuan dan tetap menjadi bagian daripada lembaga pelayanan gerejawi ini, kiranya juga Sinode tetap memantau, melakukan pembinaan, karena kami yakin bahwa Bapak Ketua Sinode selaku pembina yayasan akan tetap memonitor. Kami bisa dimonitor 1x24 jam, demikian pun untuk pengawas diawasi kami 1x24 jam, sehingga dengan dia mengangkat tugas pelayanan untuk yayasan tidak menjadi melakukan apa keinginannya, tidak seperti itu. Apa kebutuhan yang menjadi bagian merawat, memelihara dan mengurus UKI dengan sebaik-baiknya dan benar adanya. Saya kira ini bagian, dan kita mensyukuri bahwa sehubungan dengan 75 tahun hari ulang tahun Gereja Toraja, tentu kita mengambil bagian semua di dalamnya. Tanggal 25 yang akan datang ada kerja bakti massal untuk 2 kabupaten ini. Kita berharap nantinya juga sudah mulai ditata lingkungan kita nanti di kompleks ini, di kampus 3, kampus sementara. Tapi kita ini UKI dan yayasan tahu diri, kalau kita pakai aset gereja, tentu kita bertanggung jawab untuk tetap merenovasi, memelihara, kita manfaatkan dengan baik adanya. Minimal di tiap-tiap rumah tangga kita yang ada, kita tata lingkungan kita. Ya minimal bonongku ada beberapa bunga, ada. Jadi pagi-pagi ini bagian daripada kesibukan. Jadi saya juga harus katakan, kita mulai dari rumah tangga kita, baru kita mengajak orang, dan semua bisa memahami itu dan melakukan itu. Karena apa yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk kita, teristimewa untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam tanggung jawab pelayanan yang diangkat oleh yayasan, baik kepada UKI, keluarga besar UKI, kepada pengawas pembina, sampai kepada tingkat sinode. Kami tetap membuka diri untuk senantiasa diberi berbagai saran demi untuk kebersamaan kita mengangkat pelayanan di Gereja Toraja, teristimewa untuk tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kira itu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sambutan yang ketiga oleh Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggwi, MTH, dengan hormat disilakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, rekan-rekan pendeta dari pemerintah, saya dengan Pak Bupati on the way.
Pak Ketua Yayasan, dengan semua rekan-rekan pengurus yayasan, Pak Rektor dengan semua jajaran, rekan-rekan wakil rektor, semua dosen yang boleh hadir bersama. Hari ini kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita ambil momentum 75 tahun Gereja Toraja untuk semua proses ini. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau perhatikan semua agenda panitia HUT, saya pikir jelas sekali arahnya gitu ya. Saya pesan waktu ketemu ketua panitia, ketua tim kerja, Pak Bobi Sangka. Ini kan sidang sinode akhir Oktober. LPK diutus kemarin November, akhir November. Desember kita masuk Natal, terakhir Januari. Jadi memang mepet sekali persiapan. Tapi saya ke Jakarta ketemu beberapa kawan termasuk ketua tim kerja, mereka lagi baksos ke Balai P. Saya bilang kita bikin perayaan ini 75 tahun, jangan kita lewatkan, ini momentum yang bagus walaupun waktu kita mepet. Saya bilang sama teman-teman tim kerja, nggak usah bikin selebrasi yang berlebihan. Kita pada syukur, tapi yang penting seluruh kegiatan itu kegiatan yang berdampak ke masyarakat. Jadi hampir sejak kemarin pembagian bibit ikan, rumah sakit, pendidikan, sebuah kegiatan yang lain, bakti sosial. Pesannya penting Bapak Ibu Saudara, gereja itu harus hadir untuk orang lain. Itu saja sebenarnya. Saya pikir nggak ada selebrasi lomba-lomba apapun, yang ada cuma lomba TikTok tuh. Itu pun karena mau menjangkau anak milenial. Ya. Itu saya selalu sekarang di gereja PG saya bilang kalau gereja nggak fokus dengan generasi milenial, satu kali gereja itu kosong. Betul, itu sudah rumusnya, sudah kelihatan di banyak sekali tempat. Ya kita bersyukur Gereja Toraja, mereka selalu kagum, wah masih banyak anak muda di Gereja Toraja. So, iya puji Tuhan. Gereja Toraja di Jakarta itu masih anak muda masih penuh, masih setia ada di situ. Tapi saya tahu banyak sekali gereja-gereja mainstream itu mereka kehilangan generasi muda mereka. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi momentum 75 tahun Gereja Toraja ini sebenarnya bukan soal apa ya, tapi ini refleksi melihat ke belakang. Ya, saya tadi malam Pak Rektor, ya pendidikan dan kesehatannya. 2 malam lalu kilas balik Gereja Toraja. Saya betul-betul mengatakan kalau dengar sejarah ini, kita betul-betul bersyukur loh. Betul-betul bersyukur Gereja Toraja itu survive ada. Pada zaman Jepang semua sending itu ditawan, pendeta-pendeta Belanda ditawan. Ya. Bayangkan itu saya pikir itu kalau bukan karena Tuhan itu hilang itu. Ya. Dalam rentang 51 sampai 61 hanya ada 3 pendeta yang diurapi. Ya. Jadi bayangkan Gereja Toraja yang betul-betul ya masih kayak anak bayi gitu. Tiba-tiba Jepang datang semua sending ditawan dan segala macam, tapi ada saja cara Tuhan untuk membuat Gereja Toraja hadir sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, momentum 75 tahun ini betul-betul ingin mengingatkan kita, makanya kita fokus ke pendidikan dengan kesehatan ya. Hanya untuk mengingatkan kita bahwa sending ketika datang dulu baca sejarah, memang gedung gereja itu belakangan. Itu gereja itu nomor 2, 3 gitu. Yang pertama dibikin sekolah dulu. Guru-guru yang datang di sini kan semua guru gitu. Jadi kami ke Sangir kemarin lihat orang-orang nama-nama orang Minahasa semua. Wah, bayangkan itu orang-orang dulu di orang-orang Sangir, orang-orang Minahasa, Ambon yang tidak punya hubungan darah daging dengan orang Toraja mau datang sebagai guru di sini. Makanya berapa kali orang bilang, Pak Pendeta bikin gedung gereja di Gereja Toraja di Minahasa tuh. Waduh, berat saya bilang. Walaupun ketua sinode itu bilang bikin sudah pendeta, tapi saya bilang, aduh rasa berhutang kami sama orang Minahasa itu sulit saya bilang. Nenek Iman. Nah, ya nenek iman ya. Jadi nenek rohani gitu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian yang saya mau sampaikan adalah sengaja saya bilang ini mau melihat momen-momen seperti ini gitu. Untuk membuat Gereja Toraja kembali betul ke visinya sejak semula gitu. Jadi kita ingat bahwa seluruh kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan itu awalnya adalah untuk semua proses pemberitaan Injil. Jadi saya pikir semua kegiatan yang kita lakukan, mari kita lihat dalam perspektif pemberitaan Injil. Itu yang membuat pendidikan kita harusnya beda dengan pendidikan yang lain. Pak Rektor kan suka bilang ini ya, eklesiologi Gereja Toraja tentang pendidikan. Jadi memang beda. Kita sama-sama universitas, tapi pasti ada yang beda, harusnya ada yang beda. Kalau dia tidak ada bedanya, itu dipertanyakan juga itu. Harusnya ada yang khas, ada yang khusus yang membuat dia berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul bersyukur semua proses ini boleh berjalan dengan baik. Kami sangat berharap UKI Toraja itu jadi motor untuk perubahan masyarakat. Pak Rektor yang sudah ngomong, siapa itu ya? Jarang ada kota maju kalau tidak ada universitasnya. Dan betul, saya pikir itu kampus itu membuat suasana akademik itu terasa. Suasana berpikir. Nah, itu yang selalu saya ingin, kita betul-betul ingin tampilan mahasiswa yang peneliti mahasiswa deh. Nah, itu baru kelihatan memang dosen terpelajar.
cara ngomongnya dan segala macam. Saya pikir itu penting sekali, membangun peradaban. Peradaban nggak mungkin diubah, dipertahankan, dibangun lebih baik tanpa pendidikan. Saya pikir fakta sejarah sudah memperlihatkan itu, tidak mungkin. Peradaban itu maju, diubah dengan pendidikan. Kita sekarang mengalami perubahan segala macam, Zoom meeting itu pendidikan tuh, kemajuan ilmu teknologi. Nah sekarang itu Bapak Ibu Saudara, kami sangat berharap UKI Toraja betul-betul jadi motor. Ya tapi kita mau deputi 2 Jo. Saya pikir Pak Rektor jelaskan bagus sekali, betul. Sampai deputi 2 itu walaupun kita datang sudah akhir tahun ya, kode siapa sih di TH Toro bisa apa dibagi, itu betul-betul datangnya mendadak ya, hubungan kekerabatan saja, pertemanan sebagai anak-anak Tuhan gitu. Saya pikir luar biasa. Saya biasa berpikir ya nanti itu UKI Toraja mungkin setengah anak itu tidak kuliah, karena kalau mereka harus pergi ke tempat yang jauh, harus bayar uang kuliah, taruhlah uang kuliahnya sama, tapi kan biaya tinggal, biaya hidup itu besar sekali. Yang normal itu tahu tutolan teman itu mau tuan yang Indonesia penting kan bisa memahami, masih bisa temani orang tuanya, masih makan babi dan segala macam. Jadi betul-betul luar biasa. Nah ini yang saya pikir teman-teman UKI Toraja, saya pikir UKI Toraja akan mencetak banyak sekali. UKI Toraja akan sangat menentukan peradaban orang Toraja ke depan. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Nah jadi betul-betul kami sangat berharap Badan Pekerja Sinode hari ini betul-betul fokus ke pendidikan dan kesehatan. Saya pikir saya selalu bilang sama teman-teman, kami diutus itu 31 Oktober, 1 November rapat pertama, 2 November kunjungan pertama Badan Pekerja Sinode, kami langsung ke PKT Lubu. Salah buku memperhatikan lu tuh pasti sekolah Jong Lubu ya. Gaji guru 300.000 ada tuh ya. Aduh, sedih banget gitu ya. Tapi pada sisi yang lain pokoknya dah. Jadi komitmen kita untuk betul-betul serius dengan pendidikan kita Bapak Ibu sekalian. Kita betul-betul bersyukur untuk momentum hari ini. Ya asrama ini sudah selesai. Asrama ini belum sama misondana gitu. Sedih juga, tapi udahlah, mungkin memang udah, tapi saya pikir kita syukurin 43 kamar nggak salah ya, 43 kamar ya, satu kamar 4 orang ya. Saya pikir ini luar biasa. Asrama itu jadi penting sebab ada pembinaan yang lebih terpusat, terkontrol. Jadi kita berharap betul-betul suasana akademik, pendidikan, mahasiswa itu kelihatan di asrama ini. Nah, itu. Banyak orang tua yang rela pisah dengan anak-anaknya, ya. Banyak rela pisah dengan anak-anaknya. Mana yang mau SMA, Pak Pendeta titip ke ada yang titip ke SMA Barana, ada yang titip ke Malang. Saya bilang, Mama si Penang itu si Penang ina alamalnya ada betul. Mana SMA Pak Pendeta. Kami percaya kalau di asrama ini. Di asrama lebih berdisiplin, di asrama lebih teratur. Anak-anak yang kemarin tadinya tidak disiplin, tidak bisa cuci piring sendiri, sekarang ya tanah asrama, wah ya tanah sudah Pak Pendeta, wah dia rapikan mahunya sendiri, wah ya. Jadi itu yang orang tangkap dengan asrama adalah keteraturan, kedisiplinan. Mudah-mudahan, nah ini kita doakan sama-sama asrama ini jadi asrama yang betul-betul bisa membentuk karakter anak-anak kita menjadi disiplin, teratur dan hal-hal yang lebih baik. Nah itu khusus tentang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, khusus teman-teman dosen, saya pikir tadi malam tuh mendadak juga saya kontak Pak Rektor, teman Pak Hans. Saya bilang ini ada kebetulan ketua tim kerja nih, Pak Bobi Sangka itu saya paham, kenal betul kemampuannya di bidang IT. Kalau perusahaannya dihitung, perusahaan IT di Indonesia, saya pikir dia masuk dalam 5 besar di Indonesia hari ini ya. Aplikasi-aplikasi itu dipakai di banyak sekali, termasuk disumbang ke Pak Ahok waktu Gubernur DKI Jakarta. Saya agak tersentak karena mungkin 2 bulan lalu waktu saya minta jadi ketua tim kerja, saya ke sana sama saya dengan anak saya yang kedua, dia semester 6 di informatika UNHAS, teknik informatika ya. Itu akreditasi ada teknik informatika. Dia ditanya, "Kamu belajar apa di kampus semester 6?" Dia cerita ini. Langsung Pak Bobi bilang, "Wah, itu yang kau pelajari dikit lagi ketinggalan itu," katanya. Saya kaget karena apa? Ini anak UNAS nih, akreditasi ya di Makassar, harusnya relevan dong. Tapi dia bilang itu dikit lagi ketinggalan Pak Pendeta. Kami sekarang bicara big data, cloud, blockchain dan segala macam. Itu anak muda nanti. Jadi saya bayangkan, saya bilang ini jadi sebuah tantangan buat perguruan tinggi saya pikir ya. Jadi kemarin saya bilang Pak Rektor nih mendadak nih, tapi ini mumpung Pak Bobi ada, ajalah dosen-dosen IT-nya ketemu gitu. Dan mereka ngobrol panjang, mungkin hampir 2 jam tadi malam. Dan ya beliau siap support lah ya.
Kalau ada dosen-dosen IT ke sana, mampir, saya udah bilang mampir ke kantornya Pak Bobi biar bisa lihat tuh anak-anak muda yang kerja di sana, gajinya lumayan gitu ya, double digit. Ya, mereka di sana itu di Kemang mungkin ada 30-an orang, pagi sampai sore sampai malam tuh hanya pakai celana pendek dan segala macam, anak-anak muda semua. Ya, saya semua bilang sama dosen yang mana ada mitor rojo sama yang muda-muda tuh gaji juga Pak sulit komi mengenai gitu. Dosen itu mulia sekali Bapak Saudara. Saya betul ya. Saya bilang sama dosen STM, guru STM, saya ke Morowali itu lihat anak muda tamat STM Tagari, mana 2 tahun majama jo kerja operator alat berat, 2 tahun majama, tasnya nama lemas song dan simpan itu uangnya, dalaman mang kamu tuh bulan atau motor nado, upaya fit kusuran tuh, anak gua napaya fit dulu, boron atau motor nado buntau, saya betul-betul terharu, saya bilang sama guru di STM, sedangkan aku tanya guru nanti, saya bangga sekali lihat anak ini. Apalagi Bapak Ibu guru, apa enggak senang kita lihat anak didikan kita itu jadi pribadi yang betul-betul bisa berguna. Saya sampai foto sama-sama, saya share ceritanya di grup pendeta. Hanya untuk mengatakan bahwa yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen kerjakan itu hal yang luar biasa. Betul-betul membangun peradaban kita. Kalau bisa orang susah kena tanya guru saya bilang bohong deh. Betul-betul Bapak Ibu sekalian. Ya, saya nggak tahu betul kayak orang Toraja IQ-nya tinggi pokoknya. Bukan nih, tak apa tuh buktikan tuh, tapi dari yang saya banyak dengar, pokoknya sepertinya iya. Ya, mungkin ya udah banyak orang-orang saya tanya. Tapi betul-betul ya, mungkin kita nggak dikaruniai tambang nikel batu bara di bawah ini, tapi Tuhan kasih kita kekayaan pikiran yang menurut saya lebih mahal dari berapapun jutaan ton batu bara yang ada di perut bumi. Nah, Bapak Ibu, itu yang saya pikir kita terus kembangkan sama-sama. Bapak Ibu dosen, teman-teman pengurus yayasan, kita harap terus bisa bersinergi ke depan. Ya, saya berpikir dalam beberapa waktu terakhir memang kita harus buka banyak sekali komunikasi keluar. Saya masih janjian tadi pagi Pak BTP kirimkan video ucapan Pak Ahok ya, kirim ucapan HUT untuk Gereja Toraja. Saya ada janjian lagi, kemarin kami janjian untuk ketemu di Jakarta, udah janjian dengan Ketua PBNU siangnya, paginya dengan Pak BTP. Cuma malamnya saya sepertinya bilang Pak BTP isoman, Pak Pendeta kita atur lagi, saya mau. Padahal saya udah kontak Pak Rektor kalau jadi Pak Rektor ke Jakarta ya, kita ketemu Pak BTP gitu. Nah itu, dan saya pikir banyak sekali teman-teman. Saya tadi malam juga masih menghubungi beberapa kawan. Nanti kita atur supaya, saya pikir memang kita perlu banyak relasi jejaring keluar. Sangat perlu. Teman-teman di Jakarta sudah, Mbak Pendeta ambil waktu 1 minggu di Jakarta. Saya bilang mau ngapain? Kita kunjungi semua kedutaan besar yang ada di Jakarta. Saya bilang iya betul juga ya. Kemarin kita berkunjung ke duta besar di Israel, di Singapura, ada koneksi. Saya pergi kontak lagi ke sana. Saya tanya boleh nggak kirim dosen pertaniannya Ibu Dwi? Saya bilang bisa nih itu, tak hubungan diplomatik, tapi sama saya pikir-pikir lah bilang Tom dan dikirim coba dulu bisa ketemu di Singapura. Nah saya bilang boleh kirim dosen pertanian nggak ke sini, biar kalau kita sudah punya orang Israel dosen di sini. Kemarin pendeta diminta belajar bahasa Ibrani, tapi belum ada yang bisa waktu itu. Nah itu nanti mudah-mudahan katanya kalau ada dosen teologi mau belajar bahasa Ibrani, ayo ke kampus gitu. Saya udah bilang sama teman yang di Israel, saya bilang saya mau ke situ tapi motor, tapi nanti pendeta lain yang bawa tamu turun, saya mau ke kampus saja sama rumah sakit gitu. Saya bilang kalau kita punya koneksi keluar, saya pikir ini bagus. Hari ini Pak Pendeta Christian juga wakil kita Zoom meeting dengan Gereja Taiwan, karena ada peluang untuk kirim tenaga kerja ke sana yang skill. Karena saya desak sebab beberapa waktu lalu saya ke Bali, luar biasa. Gereja Bali ini kecil sekali. Orang Kristen di Bali itu 1%. Pendetanya hanya dimutasi, sinode hanya memutasi orang itu, pikir mutasi sekali 4 tahun, 5 tahun. Karena pendetanya cuma 60-70 orang. Kuenan di gereja itu aja masakit orang dulu tentu mutasi pendeta. Tapi yang saya kagum adalah usahanya betul-betul luar biasa. Gereja kecil ini ya sanggup membiayai pelayanan yang luar biasa, termasuk mengirim tenaga kerja ke Selandia Baru, ke Australia, ke Turki. Luar biasa. Dia punya perusahaan sendiri yang khusus mengelola tenaga kerja. Jadi tadi kami waktu komunikasi dengan Gereja Taiwan, Presbyterian Church of Taiwan, saya bilang boleh nggak kami kirim tenaga kerja. Saya tahu Taiwan bagus ya, Taiwan bagus tenaga kerja, asal yang skillnya bagus sekali ya. Itu saya pikir peluang-peluang harus kita bangun sama-sama. Nah jadi Bapak Ibu, itu yang kita syukuri bersama hari ini. Ya mungkin masih ada 1-2 hal kecil yang harus dirampungkan untuk proses serah terima, tapi saya pikir tidak menghalangi kita untuk bersyukur. Pak Samuel Topayung tadi WA saya nih, kayaknya beliau banyak bantu support kemarin ya. Dan saya pikir tadi WA saya, Pak Pendeta gimana sih? Ya udah dikit lagi, tapi taruhlah sangat apa memang penting. Ya. Dan kita komunikasi terus. 2 hari lalu saya kontak juga Pak Iwan Aras, Ketua Wakil Pimpinan Komisi 5. Sampai yang petang di auditorium teh.
Mudah-mudahan ada waktu nanti kita buka komunikasinya supaya betul-betul bisa jalan dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Ibu Eva Rataba kemarin datang ke kantor, saya juga sudah kontak Ibu Sarja, buka membantu bukan teh, supaya betul-betul sidang raya ini terselesaikan dengan baik ya. Dapat bantuan dana. 2 tahun lagi Bapak Ibu Saudara, kampus ini akan dikunjungi oleh ribuan orang yang datang dari seluruh dari Indonesia, bahkan dari mancanegara. Jadi kita berharap ini jadi momentum baik ya. Betul-betul kita tampilkan UKI 2 tahun ke depan itu udah keren. Dan dia mereka profesor tidak tahu Pak Rektor. Mudah-mudahan lah. Amin ya. Yang bisa pakai ada Pak Rektor atau yang mau Ibu Anis kutanya mau Bu Prof sama Bu Wadi itu lagi kalau relek. Wah, itu betul-betul kita bangga. Kami yakinlah kami akan sangat bangga, Bapak Ibu Saudara. Kami akan sangat bangga, bersuka cita ketika kampus kita ini akan semakin baik. Kita semua ini akan berganti. Kita kan 5 tahun, 10 tahun. Tapi buat saya lembaga pelayanan gereja itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ya, kita tidak pernah tahu besok lusa anak kita, cucu kita. Saya bilang sama Pak Bobi, bisa nggak? Saya bilang, siapa yang bayangkan Pak Bobi datang di Toraja sini, Bapak bicara di gereja besar. Tahu tidak? Yang pimpinan sidang sinode pertama di gereja Rantebu itu neneknya, saya bilang. Sekarang cucunya datang sambutan di sini. Siapa yang tahu? 75 tahun sebelumnya nggak ada. Tapi betul-betul saya cuma mengingat satu hal, ini mengingatkan kita tentang pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan gereja Toraja. Nah, jadi sekali lagi terima kasih, kita bersyukur untuk semua ini. Selamat melanjutkan pelayanan Pak Rektor dan semua rekan-rekan, teman-teman pengurus yayasan. Ya. Kita bekerja, kita solid, kita bangun kekompakan, kita satu hati untuk melayani sama-sama. UKI Toraja akan jadi berkat untuk Toraja, bahkan buat Indonesia. Kuri semangat Tuhan memberkati kita. Saya masih pakai sepatu komplit, jadi artinya kaki saya ini masih aman. Kecil coy nak tahu nama sepatu lah, saya buat mesti kambang-kambang mau jempol nah. Terakhir dia belah. Baik, selanjutnya sambutan yang keempat dari Kementerian PUPR atau yang mewakili. Dengan hormat disilakan.